Pos Indonesia Persero kembali mendapatkan amanah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui dua kementerian. Yang pertama bantuan langsung tunai BLT BBM tahap kedua, PKH dan sembako dari Kementerian Sosial. Dan yang kedua adalah bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Tenaga Kerja. Namun yang menarik dari digulirkannya BLT yang diproyeksikan untuk mengurangi beban ekonomi warga, imbas dari pengurangan subsidi BBM adalah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah Kota Batam. Pemko Batam berupaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak atau BLT yang dibagikan untuk 28.900 warga yang tersebar di 12 kecamatan. Salah satunya adalah Kota Batam. Pemko Batam berupaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak. BLT dibagikan untuk 28.990 warga yang tersebar di 12 kecamatan. Tentu menarik untuk mengulas bagaimana BLT dari pemerintah daerah yang bersumber dari dana daerah ini. Bersama saya saat ini ada Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Bapak Haris. Salam sehat, Bapak. Iya, dan tentunya Bapak Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak. Sehat selalu. Sehat selalu. Iya, hari ini kita ada di Kota Batam. Nah, mengenai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah, saya ke PT Pos Indonesia dulu dengan Pak Haris ya Pak. Pak, seperti kita ketahui bahwa PT Pos Indonesia ini diberi amanah. Ada dari dua kementerian itu untuk menyalurkan bantuan. Pertama dari Kementerian Sosial dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di saat ini juga PT Pos Indonesia diberi amanah untuk menyalurkan BLT daerah. Seperti apa Pak mekanisme dan proses penyalurannya dan seperti apa bantuannya itu Pak? Baik, terima kasih Pak Rudi yang saya hormati, pemirsa. Jadi pertama sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Rudi khususnya jajaran Pemko Batam yang telah memberikan amanah kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT daerah ini. Jadi memang PT Pos Indonesia diberi amanah oleh negara terkait dengan penyelesaian BBM ya, pengurangan subsidi dari BBM, di mana pemerintah mengucurkan BLT BBM. Dan kita sudah lakukan mulai tahap 1 dan sekarang dalam proses tahap 2. Kemudian kita sudah progres khususnya BLT BBM ini sampai 99% hari ini ya. Nah hari ini kita hadir di Kota Batam sebagai tanda terima kasih kami kepada Pemko Batam Pak Rudi yang mana kita telah diberi amanah untuk menyalurkan BLT daerah Pemko Batam. Dan yang istimewanya Batam ini satu-satunya daerah yang menyalurkan BLT BBM melalui proses e-katalog. Nah ini istimewa sekali dan apresiasi kami kepada Pemko Batam yang telah memberikan amanah ini dan kita yakin seperti yang pengalaman kami kita akan menyalurkan amanah ini dengan baik dan benar. Metode yang kita lakukan tetap sama seperti BLT nasional. Kita melalui 3 mekanisme, dilakukan di kantor pos, kemudian kita lakukan di komunitas. Kemudian untuk penerima yang lanjut usia yang sakit kita lakukan proses pengantaran. Kemudian kita menggunakan aplikasi Posgiro Cash dalam penyalurannya. Kemudian kita juga menyiapkan foto dari penerima dan dashboard yang bisa diakses oleh Pemko Batam secara real time. Gitu Pak. Oke. Menarik Pak Haris. Nih Pak Rudi, apa Pak yang melatar belakangi bantuan ini? Seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan yang hampir sama. Dan ternyata peran dari pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk masyarakat Pak. Saya kira pekerjaan dari pemerintah, penggunaan uangnya semua kita ketahui. Mungkin ada beberapa cara, ada lelang terbuka umum, ada yang mungkin bisa ditunjuk langsung, ada yang bisa melalui e-katalog. Surat perintah dari Mendagri dan Menteri Keuangan itu sudah di akhir tahun. Mereka kalau proses harus kita lelang terbuka, menurut saya waktunya mungkin tidak keburu. Maka kita mengerjakan mumpung ada e-katalog, kenapa tak kita gunakan? Karena waktu hanya tinggal beberapa bulan, maka kita gunakan e-katalog itu. Kedua, anggaran ini tersedia ini pada anggaran perubahan, bukan di anggaran murni. Sehingga waktunya singkat sekali. Maka dengan waktu yang singkat ini kita ngambil kebijakan bagaimana e-katalog saja sehingga prosesnya bisa cepat. Apalagi ditangani juga instansi pemerintah. Artinya kita tidak ada keraguan. Karena dulu pernah kita laksanakan juga bukan bantuan tunai langsung. Pemilu 2015 tak salah saya.
Jadi proses pengangkutan kotak suara itu dilaksanakan oleh kantor pos sendiri. Maka kita tidak ragu lagi dengan kantor pos, maka ini kita lakukan. Oke, Mbak. Saat ini kan mitra penyalurnya itu PT Pos Indonesia. Apa Pak alasan yang mendasar akhirnya memilih PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur ini, Pak? Ya, yang pertama saya kira satu prosedur ya. Prosedur dari kantor pos sendiri memenuhi syarat. Meskipun e-katalog kan ada prosedur hari ini. Kan tidak hanya kantor pos saja, saya kira ada beberapa perusahaan, yaitu termasuk BUMN ini masuk ke kita. Karena ini milik negara, syaratnya lengkap, dan kinerjanya tadi sudah saya sampaikan, peran mereka lakukan pada 2015 lalu. Hasilnya positif sekali, dan hari ini kita berharap waktu singkat juga terdapat hasil yang positif. Karena kalau dulu biasanya kita kerja sendiri, kita tidak berikan kepada umum, karena waktunya panjang waktu itu. Tapi hari ini sepertinya nggak bisa. Kita takut juga ada masalah hukum, karena ada petunjuk dari pusat bahwa kantor pos juga boleh, kenapa tidak kita kasih kata-kata. Intinya kita ingin prosesnya selesai, pegawai saya aman damai, tidak ada urusan dengan hukum. Pak Haris ya Pak ya? Pak, menarik tadi apresiasi dari Pak Wali Kota gitu, bahwa memang sistem yang dipunya oleh PT Pos Indonesia khususnya untuk penyaluran BLT daerah ini memang ada poin-poin yang menjadi andalan. Nah, seperti apa Pak menjaga amanah ini, menjaga kepercayaan dalam rentan waktu yang cukup pendek Pak? Ya, diberi amanah oleh negara kebetulan sejak terjadinya COVID ya, 2020. Dan kita dari PT Pos Indonesia sebagai BUMN, kemudian pemberi kerja juga Kemensos, sama-sama kita akan pada waktunya diperiksa nih oleh BPK gitu. Karena itu faktor yang penting menurut kami adalah masalah akuntabilitas. Nah, karena itu kami menyiapkan sistem dan aplikasi bagaimana supaya penyaluran ini bisa transparan. Nah, karena itu ini menyangkut uang negara ya, Rp1 pun harus kami pertanggungjawabkan. Karena itu dari awal kami sudah menyiapkan aplikasi yang kami sebut namanya Posgiro Cash ini, di mana nanti prosesnya lebih mudah ya bagi masyarakat. Masyarakat cukup datang ke kantor pos atau kita datang ke komunitas, kemudian dengan menggunakan aplikasi handphone kita scan QR code-nya, di sana akan keluar data dan kita bisa memvalidasi. Jadi kuncinya kita bisa memvalidasi kebenaran dari penerima ini. Kemudian setelah itu tadi pemberi kerja dalam hal ini apakah Pemko Batam, kemudian pemerintah itu bisa mengakses dashboard ini. Jadi bisa melihat progres dari penyaluran ini secara real time, seperti apa progresnya. Jadi kuncinya mungkin tadi kami sebagai penerima amanah ini, bagaimana kami bisa melaksanakan amanah ini dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin poinnya. Pak Haris dan Pak Rudi, menarik bahwa memang menjaga amanah, akuntabilitas juga perlu diiniin. Tapi obrolan ini kita akan lanjut setelah segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, dan juga Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi. Ya, monitoring dan pengawasan penyaluran bansos daerah di Pemko Batam. Menarik tadi Pak, bahwa memang penyaluran di akhir tahun ini dengan waktu yang cukup pendek, itu butuh effort yang cukup luar biasa, baik dari pemerintah daerah maupun sebagai PT Pos Indonesia. Saya ke Pak Haris dulu. Bagaimana Pos Indonesia memonitoring program ini hingga DNA Pos untuk di fund distribution itu menjadi hal yang baik, Pak? Baik, jadi kita memang setiap hari melakukan monitoring, Pak. Jadi setiap detik seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya dashboard untuk kepentingan eksternal, kemudian di internal juga kita melakukan itu. Nah, teman-teman kita di Batam khususnya, itu lebih kurang ada 190 tenaga organik kita yang kita turunkan untuk penyaluran ini, dibantu dengan tenaga-tenaga yang memang selalu bekerja sama dengan kita, ada pendamping, pencacah, kemudian mahasiswa, dan berbagai pihak yang selama ini membantu kita dalam penyaluran bansos. Nah, ini kita lakukan orkestrasi ya, bagaimana teman-teman saya ini di lapangan bisa melaksanakan proses penyaluran dengan benar, dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi terkait dengan waktu, konsen waktu ya. Nah, karena itu kita memang mengerahkan sumber daya yang ada, yang kita miliki, agar penyaluran bisa kita lakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, Pak. Oke, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, butuh kolaborasi, butuh monitoring juga. Nah, seperti apa Pemko Batam melakukan pengawasan monitoringnya, Pak?
Ya, saya kira yang pertama kita kerjasama dengan kejaksaan. Ini dari sisi pengawasan keuangan sendiri. Beberapa data yang kita berikan, berapa mereka terima. Sebelum kita tetapkan data penerima ini, tentu kita minta data awal daripada kantor BPS Kota Batam. Data diberikan cukup banyak sekali, hampir 54.670 kepala keluarga. Ini adalah data penerima bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu di Kota Batam. Ini sudah terdata? Sudah. Tapi ada kebijakan dari pusat bahwa yang sudah menerima bantuan dari pusat, maka tidak kita berikan lagi. Maka kita verifikasi kembali data yang 54.670 ini, dapatlah data kita lebih kurang 28.960. Dan inilah kita serahkan ke Pak PT Pos, sesuai dengan anggaran telah kita anggarkan. Anggaran kita hampir 17.891.522 rupiah. Ini anggaran kita masukkan pada perubahan APBD karena kita tidak tahu penerima sebenarnya. Data yang kita ambil awalnya adalah data jumlah dari BPS. Tapi setelah kita verifikasi ke lapangan, yang kita temui yang boleh kita berikan lebih kurang 28.960 itu sendiri. Tentu data yang sejumlah ini pengawasan tidak bisa hanya kami aja. Sesuai dengan yang Batam Pos sampaikan, ada dashboard yang bisa kita lihat. Karena penerima ini tidak bisa langsung hilang. Ini data ini harus dipertanggungjawabkan untuk sampai 10 tahun. Ya. Karena kalau tidak bisa ada masalah hukum yang kena sini bukan sini gitu loh. Kenanya apa? Kenanya kalau lah tidak diberikan sesuai dengan data ini. Tapi kalau verifikasi data itu ada di kami di Pemko Batam. Penerimanya ada di kami. Penyerahan ada di sini. Maka data ini sangat kita perlu supaya tidak ada implikasi hukum di kemudian hari. Dan butuh koordinasi terus ya Pak ya untuk masalah data ini ya Pak. Oke, saya ke Pak Haris Pak. Pak, ini kan rentan waktunya cukup pendek ya Pak, dari 15 November sampai 15 Desember nanti. Nah, untuk mempercepat proses penyaluran ini, berapa banyak sih Pak SDM yang dipersiapkan, mekanisme? Seperti kita ketahui bahwa Batam ini juga terdiri dari wilayah kepulauan ya Pak, dan masuk kategori 3T. Seperti apa Pak Haris? Jadi kita memang seperti saya sampaikan tadi, kita punya 190 pegawai organik di Batam ini. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pencaca, pendamping ya dalam penyaluran ini. Jadi kita tinggal memang membagi Mbak. Jadi kita tadi saya sampaikan ada 3 mekanisme kan. Yang pertama memang kita prioritaskan kita bisa bayarnya di kantor pos ya. Kemudian di komunitas. Nah, mungkin di komunitas ini yang kita dorong ya Mbak, kita dorong untuk bisa kita lakukan secara masif sehingga memang tenggat waktu yang diberikan bisa kita penuhi. Jadi kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya lah dalam penyaluran bansos. Alhamdulillah kita juga mendapat apresiasi ya dari Presiden Jokowi secara ini bahwa kami bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu ya penyaluran bansos nasional. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman ini. Teman-teman saya di lapangan tidak maksud saya membanggakan diri, artinya sudah terbiasa mereka untuk mengorkestrasi bagaimana bisa target ini bisa kita penuhi tepat waktu. Oke, masalah target nih Pak Wali, bahwa memang kan rentan waktunya bisa dibilang 1 bulan ya Pak ya, di penghujung tahun. Nah, realisasi yang saat ini sudah disalurkan Pos Indonesia seperti apa Pak? Ya, saya kira proses penyerahan naturalisasi pada anggaran ini semua kita ketahui. Kalau Batam mungkin kategori mudah lah Bapak ya, Pak. Ya. Karena IT sini hampir 90% masyarakat Kota Batam menggunakan IT. Artinya apa? Artinya kalau data sudah kita dapat nomor handphonenya saja. Berarti ini sudah mempermudah. Iya. Meskipun hari ini baru sekitar 60-70% Bapak. Ya, Ya. 70-an Pak. Saya kira waktu masih ada 5 hari, kita berharap 5 hari ini kantor pos bisa menyelesaikan. Sekedar Mbak ketahui, Mbak Feby ya, pada awal penyerahan ini, saya minta kepada kantor pos, saya ingin ketemu fisik langsung kepada mereka penerima. Artinya, meskipun Batam 12 kecamatan, karena penerimanya cukup banyak, hampir 28.000, Ya. maka ada beberapa kelurahan yang kita gabung. Jadi Pak Aris yang sering dampingi saya, Pak Ellen ini, memang saya sengaja mau ketemu, sekalian karena COVID sudah 2 tahun lebih, Ya. saya orangnya paling suka ke lapangan. Jadi kalau tak ketemu mereka sepertinya ada sesuatu yang hilang gitu. Maka 2 tahun yang lalu tak bisa ketemu, maka acara momentumnya saya gunakan bisa silaturahmi. Maka saya tahu betul, tahu percis semua penyerahan ini langsung kepada mereka. Penyerahan bukan di kantor pos, langsung di lapangan itu. Ya. Orang kantor pos sudah menyiapkan sarana prasarana segala macam, ya bagi situ langsung. Jadi saya melihat langsung itu.
Kalau belum selesai masih wajar lah. Karena kemarin kita mengumpulkan mereka datang ke lokasi dan hari ini mungkin sudah datang ke kantor pos Pak ya, atau tempat-tempat yang pos siapkan. Dan saya yakin lah mungkin dalam waktu dekat ini akan selesai Pak. Kalau bisa dibilang Pak, untuk melihat langsung terjun ke lapangan, Bapak udah berapa kali nih Pak melihat proses penyaluran BLT daerah ini Pak? Saya kira hampir full saya datang. Full. Ini hanya 2 kali lah pas ada acara lain tidak bisa hadir. Karena istri saya wakil gubernur saya bawa juga, biar bisa ketemu masyarakat. Dan bisa melihat langsung bahwa memang kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak ya? Oke, menarik Pak bincang-bincang ini, tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Batam mungkin tidak terpencil dan tertinggal, namun sebaliknya menjadi sangat strategis karena menjadi wilayah terdepan atau beranda negeri. Masih bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, dan juga masih dengan Bapak Burudi, Wali Kota Batam. Pak, menarik bahwa bantuan ini sebesar 300.000 diberikan ke masyarakat dengan total alokasi sebanyak 28.990 ya Pak. Nah, wilayah Batam ini kan sebagai wilayah terdepan ya Pak, berbatasan dengan negara luar Pak. Nah, seperti apa Pak Pos Indonesia menyalurkan bantuan ini, mekanismenya seperti apa, dan targetnya keseluruhan itu seperti apa Pak Haris? Baik, terima kasih Mbak Febri. Jadi memang dalam proses awal kita kan setelah data kita terima, kita lakukan mapping ya Mbak. Kita lakukan mapping dengan posisi kantor kita. Ya, jadi ada beberapa kantor kita seperti yang Mbak sampaikan tadi, ada yang terdepan ya. Jadi kita mappingkan data yang kita terima ini, dan setelah kita tahu berapa jumlah alokasi untuk daerah tersebut, kita lakukan koordinasi kan Mbak, koordinasi. Jadi memang saya pikir dari yang laporan kita dapatkan tidak begitu terlalu sulit lah teman-teman di lapangan ya, karena memang seperti disampaikan Pak Rudi tadi, walau memang ini kepulauan tapi mudah secara umum dijangkau dari untuk 12 kecamatan tadi. Jadi kita memang mengatur bagaimana teman-teman saya di lapangan mengalokasikan waktu tertentu di mana nanti masyarakat kita kumpulkan dan kita yang datang ke sana untuk menyalurkan bantuan ini. Yang jelas memang dalam proses penyaluran ini kita terus berkoordinasi dengan perangkat desa ya, perangkat desa, perangkat kelurahan untuk menghadirkan para penerima ini. Sehingga memang tadi kaitan dengan kendala jarak, waktu dan sebagainya ini bisa kita atasi. Oke, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi kan di awal Bapak juga sempat sampaikan bahwa penyaluran bantuan ini masuk di e-katalog Pak. Nah, ini kan bisa jadi pilot project untuk daerah-daerah lain Pak. Seperti apa sih Pak menjadi bagian penyaluran bantuan, tapi dengan segala apa yang dilakukan oleh Bapak ke depan? Saya kira e-katalognya sudah lama ya, zamannya Pak Jokowi. Hampir semua kegiatan yang bisa e-katalog semua kita diperintahkan melalui e-katalog. Contoh dulu kendaraan pakai lelang, tapi setelah beliau semua di e-katalog, sehingga tidak mengganggu proses lelang itu. Kota Batam semua kita ketahui memang satu pulau besarnya ada di Pulau Batam. Tapi kalau Batam Rempang Galang ini pulau kita hampir 240. Meskipun pulau kita banyak, tapi tersentralisasi untuk 3 kecamatan ini. Kecamatan hinterland ini ada di belakang Padang, ada di Bulang, dan ada di Galang. Kita bukan, mungkin Mbak bayangkan bilang pulau berarti orang kantor ini ke pulau sana, tidak. Jadi kita sudah biasa ketemu, biasa mereka di titik-titik simpul yang terpadat itu yang kita tarik. Contoh, kemarin yang kita undang misalnya di Galang, kita tarik dia ke kecamatan. Berapa jumlah orang yang mau kita berikan sesuai data, datang semua mereka. Kegiatan kita bukan tunggal hanya BLT, biasa kita padukan dengan yang lain. Karena saya banyak memberikan insentif juga, tidak hanya BLT ini aja. BLT bagi mereka yang tidak mampu, tapi insentif lain seperti RT RW kita berikan juga. Kalau ini sudah lama dari saya wakil wali kota, ini sudah saya bantu. Kepada para ulama kita berikan juga, pada guru-guru di bawah Kementerian Agama ataupun di bawah Pemko ataupun di pusat kita berikan juga. Kader Posyandu pun kita berikan juga Mbak. Pendeta pun kita berikan juga. Intinya titik-titik simpulnya sudah dari dulu kita siapkan sehingga Batam tidak akan terlalu sulit gitu. Batam hanya 3 hinterland aja, mainlandnya ada 9. Makanya proses ini saya anggap ini akan selesai tidak terlalu lama lagi. Yang kedua, tadi jumlah orang Batam atau masyarakat Batam ini hampir 1,3 juta. Ini perlu saya jelasin ini. Penduduk asli sini sekitar paling 20% aja. Selainnya pendatang, ya
Kalau kita ke daerah lain, orang miskinnya ini akan berkurang. Kalau di Batam ini tidak akan berkurang. Kenapa? Karena yang datang rata-rata yang punya skill tak sampai, kalau datang 100% kita anggap, yang punya skill nggak sampai 5-6%. Yang lainnya mencari untuk melanjutkan kehidupan. Iya. Kita tidak boleh juga menahan. Artinya ini akan bebas masuk ke sini. Sehingga jumlah orang miskin, kategori tidak mampu yang di bawah pendapatan 755.000, kalau tak salah saya Mbak ya, ini tiap tahun akan bertambah itu. Apalagi zaman Covid. Dan ini harus kami tangani. Karena hari ini KTP kan mudah nih. Iya. Merubah alamat saja sudah jadi warga saya. Berarti sudah pindah tanggung jawab dari bupati atau wali kota sana ke saya. Iya. Artinya ini sangat berisiko juga. Kalau berisiko tentu tidak bisa kita tangan sendiri. Tapi saya bersyukur Covid hilang, ekonomi Batam malah bangkit. Ya mudah-mudahan saya menghimbau lah. Tapi tidak ada salahnya juga ya. Pusat agar tetap memperhatikan kita, bantu kepada kita karena penduduk sini cukup banyak yang perlu kita atensi supaya permasalahan ekonomi bisa kita selesaikan lebih cepat lagi. Pak Haris, Presiden Jokowi sudah mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia dengan datang ke kantor pos langsung 12 kali. Nah, apa harapan Bapak dengan kolaborasinya PT Pos Indonesia dengan pemerintah Kota Batam, khususnya dengan Pak Rudi yang sudah menginisiasi program BLT daerah ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi gini, memang apresiasi dari pemerintah ini pertama kita ucapan terima kasih lah kepada Pak Jokowi yang memberikan perhatian yang menurut saya lebih ya, sampai 12 kali datang ke kantor pos ya. Tapi apresiasi ini tentunya tidak membuat kami jumawa ya. Kami terus memperbaiki diri ya, terus berusaha bagaimana agar amanah ini betul-betul bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan pemerintah Kota Batam tentunya seperti tadi juga harapan Pak Rudi, kami juga supaya bisa segera menyelesaikan tugas yang mulia ini dalam waktu yang sudah kami janjikan, dan kita berharap mudah-mudahan kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi tidak hanya untuk sekedar penyaluran bantuan. Kami sebagai bagian ya, teman-teman saya bagian dari pemerintah Kota Batam yang hadir di Batam ini tentunya kita ingin membantu ya, membantu dan sesuai dengan misi kita, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dengan peran dan fungsi kami sebagai kantor pos, kita akan terus berupaya bersinergi lah dengan pemangku kepentingan termasuk dengan Pemko Batam. Ya. Saya ke Pak Rudi terakhir Pak, apa harapan Pak dengan adanya kolaborasi dengan PT Pos Indonesia? Apakah ada kegiatan-kegiatan lain atau penyaluran bantuan-bantuan lain yang bisa dikolaborasikan dengan PT Pos Indonesia Pak? Ya, saya kira sesuatu perbuatan yang baik pasti semua orang akan melihat. Apalagi ini pemerintah, antara pos dengan Pemko Batam. Karena kegiatan kita banyak sekali. Hampir 50% dari APBD kita pasti akan digunakan untuk kepentingan umum. Membangun fisik, menghibah. Tadi saya sampaikan ada beberapa item yang kita hibahkan. Hari ini masih dikerjakan oleh kita sendiri. Ya, kalau satu waktu ini sempurna, kenapa tidak kita berikan? Ada satu lagi yang saya anggarkan tentang bagian sembako murah. Kalau sembako murah ini mungkin ada kendala karena kita jual murah. Kalau diserahkan pada pos, nanti kita cari bagaimana cara penyelesaian uang yang diterima ini. Kita anggarkan setiap tahun bisa sampai 100.000, bisa sampai 194.000 untuk kepala keluarga. Tapi ini sembako murah. Sembako murah ini siapa saja boleh sebetulnya. Tak mungkin orang kaya mau beli juga kan gitu ya. Kita serahkan aja ke pihak ketiga lah. Saya kira lebih aman, lebih kondusif. Oke, bahwa ini sebenarnya justru dari pemerintah daerah yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Ya, Pak Rudi terima kasih, Pak Rudi terima kasih juga Pak Haris. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.